Halo, selamat pagi Bapak Eko. Halo, selamat pagi Pak Eko. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, Bu, suaranya terdengar, Bu. Oke. Apakah masih ada yang mau diskusi lagi atau sudah cukup, Pak? Sudah bisa dimulai diskusinya? Oke, boleh, boleh. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu pengelola SPPG di Provinsi NTB. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Terima kasih kepada di sini ada Pak Eko, lalu ada dari Sumbawa juga, dari Bima juga ada. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Perkenalkan Pak, saya Ita dari Fungsi Data Statistik dan Ekonomi KPWBI NTB. Di sini ada Barisa, ada Mas Diva, ada Mbak Siti Rahmania dan juga Mbak Witra. Di sini kami ingin lebih mengetahui Pak untuk perkembangan MBG sampai saat ini dari tim Pak Eko dan Bapak Ibu semuanya. Nah, izin Pak untuk diskusi pada pagi ini mau dibantu ditayangkan atau ingin ditayangkan sendiri Pak untuk materinya? Ya, nanti saya Ya, tayangkan baik. sendiri ya, Mbak. Pada Bapak Eko dipersilahkan ya Pak. Oke, sebentar. Tapi sebentar ya, Mbak. Sebentar, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita dan dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB izin memperkenalkan diri. Saya Eko Prasetyo sebagai Kepala Regional SPPG di Provinsi NTB. Kemudian ada juga Wakil Kepala Regional yang sudah join juga, ada Pak Nur Rahman, kemudian Koordinator Wilayah Sumbawa Barat, kemudian ada Koordinator Wilayah Kota Bima dan sebenarnya kita ada Zoom juga, ada kegiatan lain sehingga koordinator wilayah lain mungkin belum bisa bergabung Bu Ita, tapi karena tidak mengurangi hikmatnya acara ini Bu. Jadi nanti kami bisa bisa sampaikan juga nanti terkait perkembangan-perkembangan hasil diskusi ini ke teman-teman korwil lainnya, koordinator wilayah lainnya. Sebenarnya jadi memang kami ditunjuk sebagai kepala regional, namun nanti ada namanya kepala kantor Bu. Jadi di bawah Badan Gizi Nasional itu ada namanya kepala kantor pemenuhan gizi KPPG, kantor kantor pelayanan pemenuhan gizi itu di Bali. Itu sudah ada kepalanya, namun untuk sementara terkait koordinasi dan lain sebagainya mungkin nanti akan lewat kepala regional di Provinsi NTB. Kemudian kami pun ada korwil-korwil, setiap kota kabupaten itu ada korwil Bu Ita. Eh, ada korwil di setiap kota kabupaten yang akan mengkoordinasikan terkait pelaksanaan G di masing-masing wilayah kota dan kabupaten. Mungkin saya akan share. Tadi ngirim email juga Bu ke Bu Risa ya, kalau nggak salah email Bu Risa, namun akan sendiri saja yang ini apa yang tayangkan ya. Untuk kesudian Bu Ita. Masih blank Pak.
Terlihat. Oke, baik. Saya lanjutkan. Mungkin nanti lebih enak kita lebih dalamnya nanti lebih diskusi ya Bu ya. Tapi izinkan saya melaporkan mungkin progres dan perkembangan pelaksanaan program MBG di Provinsi NTB. Mungkin untuk pendahuluan, memang program MBG ini memberikan beberapa dampak ya Bu, baik itu untuk penerima manfaat, itu terkait gizi dan pemenuhan gizinya, kemudian untuk potensi ekonomi itu ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan bahwa program MBG itu sebagai creating demand atau new emerging market. Jadi BGN itu menciptakan permintaan baru untuk produk pangan bergizi yang mendorong terbentuknya pasar-pasar baru. Dulu mungkin orang itu biasa awalnya mungkin ya di kebanyakan SPPG itu ada juga yang seperti ini Bu. Jadi dia misalnya awalnya sebagai catering, cafe dan lain sebagainya. Akhirnya dengan program ini beralih menjadi SPPG. Mana SPPG ini sebenarnya memiliki potensi untuk apa namanya customer fix customernya itu udah ada setiap harinya sebenarnya dibanding orang itu membuat kafe ya, mungkin kafenya agak kurang ramai dan lain sebagainya sehingga pola ini pola misalnya orang awalnya membuat kafe restoran sehingga beralih ke MBG karena punya market, membentuk market baru mana penerima manfaat itu sebagai customer fix-nya itu satu SPPG itu bisa melayani hingga 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat. Kita bisa bayangkan setiap hari melayani 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat. Kemudian sebagai off taker produk lokal. Nah ini kita selalu mendorong Bu untuk setiap SPPG itu bisa menyerap bahan baku atau produk-produk lokal yang ada di sekitar SPPG. Selain nanti untuk membangun circular ekonomi, lebih circular ekonomi, jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar itu sendiri. Oke, kemudian program MBG itu selain sebagai new emerging market ya, creating demand-nya membentuk demand dan sebagai off taker untuk produk-produk atau bahan pangan lokal, dia juga bermanfaat terhadap tersedianya lapangan kerja Bu. Lapangan kerja jadi setiap SPPG itu bisa menyerap 50 rata-rata 50 pekerja lokal. Kemudian peluang bisnis baru bagi usaha F&B seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana membentuk kebutuhan baru untuk dunia usaha dan F&B. Kemudian potensi wirausaha baru sebagai supplier, ini kita jadi awalnya dari rumah tangga bisa jadi supplier Bu. Jadi ini bisa membentuk potensi wirausaha baru sebagai supplier. Nah, biasanya di masyarakat itu misalnya belum ada koperasi, mereka berbondong-bondong membentuk koperasi atau BUMDes. Jadi ekonomi di daerah, desa maupun di masing-masing kecamatan itu bisa terbentuk. Kemudian peningkatan produktivitas wilayah. Ini bisa menghasilkan dampak dalam peningkatan pendapatan petani, nelayan, dan penguatan ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Jadi memang kami menekankan bahwa sekali lagi kami menekankan bahwa SPPG itu kami instruksikan, kami arahkan untuk
ngambil produk-produk lokal yang ada di masing-masing SPPG. Kemudian kami juga harus menyampaikan target dan realisasi secara nasional, Bu Ita. Jadi awalnya memang kami itu target di tahun 2025 ini hanya 5.000 titik sebenarnya, Bu Ita. 5.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun arahan dari Pak Presiden bahwa di akhir November itu harus 82,9 juta penerima manfaat harus terlayani. Sehingga dari bagian pusat itu melakukan beberapa percepatan. Salah satunya adalah di bulan Juli itu kami sebenarnya kalau di SPP kami itu hanya mampu, kami memiliki di bulan Juli SDM-nya hanya 2000 2000 itu Bu, 2000 SDM SPPI namanya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Namun di bulan Mei itu kami BGN itu sudah merekrut 30.000 sekitar kurang lebih 30.000 SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang diproyeksikan untuk menjadi kepala SPPG, Kepala Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi. Yang biasanya kita sebut itu dapur sehat itu, Bu. Dapur-dapur sehat yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk target untuk di bulan Juli memang sekitar 1.994 karena kami hanya memiliki 1.994 tenaga SPPI. Namun di bulan Juli itu kami bisa mencapai 2.391 SPPG. Nah ini kami sudah pada bulan yang tersebut juga kami juga melakukan percepatan untuk merekrut kepala SPPG khusus namanya. Kepala SPPG khusus yang di-training selama intens beberapa hari untuk disiapkan untuk menjadi kepala SPPG. Dan di bulan Juli itu ada sebanyak 7 juta penerima manfaat. Kemudian di bulan Agustus kami ditargetkan 7.000 SPPG dengan 21 juta penerima manfaat atau biasanya rata-rata kan 3.000 satu SPPG itu rata-rata 3.000 penerima manfaat sehingga targetnya adalah 21 juta penerima manfaat. Namun pas pelaporan kepada Pak Presiden di tanggal 6 September 2025 itu kami sudah sudah memiliki 7.375 SPPG Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi dengan total penerima manfaat itu 22 juta penerima manfaat. Nah ini sangat signifikan sekali dari bulan Juli sampai Agustus ini ada penambahan 5.000 SPPG. Nah itu memang ada program percepatan dari pimpinan kami dengan menerjunkan seluruh SPPI yang selesai dididik itu selama 3 bulan Mei, Juni, Juli itu mereka dididik dan setelah mereka selesai pendidikan mereka itu disebar ke titik-titik mitra yang memiliki potensi untuk dilakukan percepatan sehingga permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh mitra di lapangan seperti kesulitan dalam pengisian portal. Kami memiliki portal portal mitra.bgn.go.id untuk merekrut atau menjaring mitra-mitra potensial untuk menjadi menginvestasikan SPPG di dalam SPPG yaitu bangunan dan tanah dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah di bulan Agustus kami bisa mencapai penambahan 5.000 titik SPPG. Kemudian di bulan September ini memang targetnya kembali dari pimpinan
adalah 14.000 SPPG. Ini memang tantangan buat kami Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mencapai 14.000 SPPG ini dalam penambahan sekitar 7.000 SPPG dalam 1 bulan. Kemudian sampai November itu harus ada 25.000 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG 3T, Bu. Jadi dengan target yang tadi saya sampaikan bahwa 82,9 juta penerima manfaat. Ini memang agak agak berat sedikit, Bu, tapi memang itu yang harus kami laksanakan segera penuhi karena ini adalah permintaan Pak Presiden sendiri, yang mana awalnya kami hanya ditargetkan 5.000 SPG, namun diminta untuk 30.000 sampai 32.000 SPG di akhir November. Ini kami butuh memang dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah juga untuk mendorong percepatan ini yang sudah kami lakukan. Kemudian ini adalah realisasi pelaksanaan program MBG di masing-masing kota dan kabupaten. Memang yang warna hijau yang bawah itu adalah jumlah SPPG aktif. Kemudian di bawahnya juga bisa dilihat bahwa potensi dan realisasi penerimaan MBG kita memang masih di bawah 50%. Namun ini kita perlu mendorong lagi sampai akhir November, bagaimana semua penerima manfaat yang ada di Provinsi NTB itu, jadi penerima manfaat kami ada ada dua kelompok. Yang pertama adalah peserta didik dari TK PAUD RA sampai ke SMA, jenjang SMA. Kemudian ada 3B. 3B ini adalah balita, bumil, dan ibu menyusui. Ini masih bisa kita lihat di slide selanjutnya, itu cakupan penerima manfaat kita sudah terlayani itu ada 876.229 penerima manfaat. Ini persentasenya 47%. Nah, yang paling tinggi adalah itu di Kota Bima. Memang di Kota Bima ini progresnya sangat luar biasa ya. Mereka punya total penerima manfaatnya 55.000, namun sudah penerima manfaatnya sudah 48.000 sekian. Ini di Lombok Barat sendiri itu sudah presentasi penerima MBG-nya 54%. Kemudian Lombok Tengah itu 43%, Lombok Timur itu 63%, Sumbawa masih 23%, kemudian Dompu 25%, Kabupaten Bima 25%, kemudian Sumbawa Barat itu 26%, Lombok Utara itu sudah 40%, Kota Mataram sudah 62%, dan Kota Bima sudah 87%. Jadi rata-rata itu sudah terlayani 47%. Dari total penerima manfaat kami itu 1.850.501 penerima manfaat yang terdiri dari yang saya sampaikan tadi, peserta didik dan non peserta didik tadi. Jadi dengan potensi penerima manfaat ini kami proyeksikan, jadi memang kalau di by system itu hanya 623. Kalau 1,8 sekian ini dibagi rata-rata 3.000 itu menghasilkan 623 titik. Namun kami melihat ada di beberapa tempat yang mungkin agak kesulitan akses untuk SPPG melayani di titik-titik tersebut karena memang hampir 100% hampir mungkin 90%-an itu SPPG itu di yang terletaknya di wilayah-wilayah yang aglomerasi. Aglomerasi maksudnya adalah wilayah-wilayah yang padat penduduk dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari situ kami memproyeksikan bisa sampai 600 sampai 700 SPPG yang dibutuhkan di NTB, termasuk nanti di wilayah-wilayah yang aksesnya agak sulit untuk kita layani oleh SPPG
SPPG wilayah yang ditempatkan di wilayah aglomerasi. Ini SPPG, jumlah SPPG yang sudah ada di NTB itu di Lombok Barat itu kebutuhan SPPG-nya itu ada 82 titik, yang mana jumlah SPPG yang sudah ada itu adalah ada 40. Nah, ini sekitar 50% sudah ada. Kemudian di Lombok Tengah itu dibutuhkan 127 SPPG dan sudah penempatan SPPI-nya itu adalah 54 titik SPPG. Kemudian Lombok Timur 159 dengan SPPG aktifnya adalah 107. Kemudian di Sumbawa itu ada 51 dan SPPG aktifnya baru 10. Kemudian Dompu 34, SPPG aktifnya 8. Kemudian di Bima atau Kabupaten Bima itu dibutuhkan 59 titik dan SPPG yang sudah aktif adalah 14. Kemudian Sumbawa Barat itu kebutuhan SPPG-nya 17, yang baru ada itu ada 4. Kemudian Lombok Utara 28 dan baru ada 11 titik. Kota Mataram 47 dan sudah ada 27 titik, plus nanti SPPG khusus namanya. Jadi ada juga SPPG khusus Ibu Bapak sekalian. SPPG khusus ini adalah SPPG yang dibangun oleh BGN awal pelaksanaan program, namun memang di SPPG khusus ini belum bisa berjalan karena masih menunggu proses proses perpindahan pengelolaan dari BGN ke TNI AD. Kemudian di Kota Bima itu sudah ada 19, kebutuhannya 19, namun sudah ada 17. Nah ini hampir 100% dari di Kota Bima itu untuk kuota wilayah Kota Bima. Kemudian kami punya namanya portal atau website namanya mitra.bgn.go.id. Ini portal ini kami bisa memonitor terkait titik-titik yang melakukan pengajuan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari total kebutuhan 623, kemudian sudah ada 292 itu di portal kami yang mendaftarkan. Jadi mitra-mitra yang berminat menjadi mitra BGN itu harus mendaftarkan melalui portal mitra.bgn.go.id. Ada beberapa step yang harus dipenuhi oleh calon mitra, baik itu secara administratif dan apa-apa saja yang harus dipenuhi, baik itu bangunan dan lain sebagainya, alat peralatan dan lain sebagainya. Nah ini yang diverifikasi pengajuan. Jadi verifikasi pengajuan ini saya jelaskan secara umum saja Bu, Bapak Ibu sekalian. Di verifikasi pengajuan itu, jadi mitra itu hanya baru mengajukan titik SPPG dan tidak boleh membangun SPPG sebelum disetujui titiknya. Kemudian itu ada 261 titik calon SPPG di sana yang sudah mendaftarkan diri. Kemudian proses persiapan. Nah, proses persiapan ini adalah proses setelah verifikasi pengajuan, setelah titiknya disetujui oleh BGN, verifikator BGN, itu nanti naik statusnya menjadi proses persiapan. Nah, disinilah mitra-mitra atau yayasan itu bisa memulai membangun SPPG-nya dengan rentang waktu 45 hari sampai 60 hari. Jadi diberikan waktu untuk membangun itu selama jangka waktu tersebut. Ketika tidak ada aktivitas dan lain sebagainya, nanti akan di rollback namanya. Rollback itu akan menurunkan statusnya. Jadi memang kami sangat concern di sini karena target yang diberikan oleh Pak Presiden di akhir November sangat luar biasa. Karena kami harus mencari mitra-mitra yang memiliki komitmen kuat untuk mau menjadi mitra-mitra kami. Itu di portal kami tadi malam kami cek itu ada 285 titik calon SPPG baru. Jadi ketika ini ditambahkan ya sekitar 500 titik, berarti masih ada sekitar
100 sampai 200 titik yang diperlukan untuk harus masuk ke proses persiapan dulu tapinya. Harus disetujui titiknya dulu. Kemudian ini adalah prima manfaat MBG berdasarkan kelompok. Jadi kami ada portal juga, dashboard juga untuk memantau terkait berapa sih penerima manfaat, jumlah penerima manfaat berdasarkan kelompok-kelompoknya. Ini ada seperti yang dapat dilihat itu ada 44.000 balita, kemudian ada PAUD 31.000 dan sebagainya sampai busui sekolah rakyat ya. Jadi kami ada juga melayani sekolah-sekolah rakyat. Kemudian terkait tenaga kerja, ini program MBG dengan rata-rata 50 relawan atau petugas di setiap SPPG-nya termasuk kepala SPPG. Jadi kepala SPPG itu adalah rekrutmen dari SPPI. Nah, SPPI ini biasanya adalah masyarakat atau pemuda-pemuda lokal juga. Jadi masyarakat di NTB juga sebenarnya, sehingga bisa dibilang bahwa SPP ini setelah di pendidikan akan dikembalikan ke domisili masing-masing. Nah, kita ada sekitar 900 SPPI, lulusan SPPI yang ada di NTB ini. Kemudian kepala SPPG itu akan dibantu oleh akuntan dan ahli gizi. Nah, ini kita biasanya dari lokal juga, tenaga kerja lokal, ahli gizi dan akuntan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kami sudah menyerap di NTB itu 12.572 tenaga kerja dengan rata-rata satu SPPG itu bisa bisa rata-rata itu 50 tenaga kerja. Kemudian kami proyeksikan juga itu sekitar 30.000 sampai 35.000 tenaga kerja lokal akan diserap dengan dengan potensi SPPG 600 sampai 700 itu kita memproyeksikan ada 30.000 sampai 35.000 penyerapan tenaga kerja lokal. Kemudian penerima manfaatnya seperti yang kami sampaikan tadi, ada peserta didik dan non peserta didik. Kemudian terkait supplier MBG, kami sudah terdata itu ada 27 koperasi, 3 BUMDes, 503 UMKM, dan 47 supplier lain. Nah, ini supplier lain biasanya dari perorangan dan lain sebagainya yang tadinya mungkin tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya akhirnya mereka mau menjadi supplier rumahan dari setiap SPPG yang ada di wilayah NTB. Nah, ini terkait koperasi dan BUMDes ini memang kita harus dorong kembali. Karena kenapa? Memang ini masih presentasinya masih sangat kecil dibandingkan dengan UMKM dan supplier lain. Nah, ini kita sedang mendorong itu. Nah, ini untuk alur operasional SPPG. Jadi memang di SPPG itu diketuai oleh atau dimanajeri, dikelola oleh kepala SPPG. Kepala SPPG ini dibantu oleh ahli gizi dan akuntan. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah perencanaan kebutuhan bahan makanan. Jadi ahli gizi itu perlu menyusun master menu untuk MBG. Jadi master menunya harus dibuatkan minimal H-1 minggu, sehingga untuk pengadaan dan sebagainya bisa dilakukan secara baik oleh masing-masing SPPG. Kemudian dia juga harus menetapkan spesifikasi bahan makanan. Jadi bahan makanan spesifikasinya seperti apa? Misalnya buah harus segar dan berwarna hijau dan lain sebagainya. Misalnya buahnya apel dan sebagainya, itu harus ditetapkan oleh masing-masing SPPG, sehingga
supplier itu bisa memenuhi spesifikasi yang diminta oleh kepala SPPG dan timnya. Kemudian selain penetapan spesifikasi bahan makanan, itu kepala SPPG dan oleh akuntan itu harus melakukan survei pasar. Survei pasar ini sebagai dasar untuk menentukan harga biasanya kalau di dalam pengadaan biasanya katanya HPS ya, harga perkiraan sendiri itu perlu ditetapkan oleh kepala SPPG sebagai pedoman untuk melakukan pengadaan di supplier-supplier yang sudah menjadi suppliernya. Kemudian pemesanan bahan baku, kemudian penerimaan bahan baku juga. Jadi kemudian penyimpanan bahan makanan ini menjadi satu alur yang harus diawasi juga oleh kepala SPPG bahwa bahan baku yang diterima harus sesuai spesifikasi, harus on quality ya, on quantity juga. Jadi sehingga pada saat diproduksi dan lain-sebagainya tidak akan menjadi masalah baik itu dari kuantitasnya, nanti biasanya ada kekurangan bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian baik kualitas itu kekhawatirannya adalah ketika makanan-makanan yang disajikan itu disajikan adalah makanan yang kurang baik dalam untuk dikonsumsi. Nah, ini harus diawasi ketat oleh kepala SPPG baik dari proses hulu hingga hilirnya dari bahan bakunya. Ketika bahan baku sudah kita awasi dengan ketat, ada juga ya, selain bahan baku kita harus melihat dari SDM-nya sendiri, kedisiplinan dan sebagainya, kemudian terkait infrastrukturnya yang harus bagaimana kontaminasi atau bahan-bahan lain yang bisa berdampak buruk pada makanan itu bisa diminimalisir. Itu harus diawasi oleh ketiga orang ini, oleh tentunya asisten lapangan juga ada. Setelah penerimaan bahan baku ada namanya penyiapan makanan. Jadi penyiapan makanan ini untuk sebelum disiapkan dulu, kemudian pengolahan makanan. Setelah diolah menjadi makanan yang sudah jadi, itu diporsikan ya. Diporsikan itu perlu diambil sampel oleh ahli gizi. Nah, ini untuk memastikan jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, yang tunggu tanda itu tangan kami kemarin memiliki itu sampel untuk caranya untuk diuji kami serahkan ke ke masing-masing BPOM maupun ke dinas kesehatan supaya dia setempat bisa turun untuk untuk diambil sampelnya. Ketika itu dinyatakan positif dari kami, ya kami harus mengakui itu dan di stop sementara. Jadi arahan dari pimpinan itu adalah ketika terjadi dugaan keracunan dan sebagainya itu memang harus di stop sementara menunggu hasil laboratorium dan investigasi itu keluar, baru boleh dilanjutkan lagi berdasarkan rekomendasi dari pimpinan. Kemudian setelah makanan diporsikan, disimpan sampelnya, diuji organoleptik namanya oleh ahli gizi, dari rasa, dari warna, dari bau itu harus diuji oleh ahli gizi. Ketika makanannya bau tidak layak, ya udah tidak boleh didistribusikan, harus dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan pihak terkait termasuk penerima manfaat. Setelah diporsikan itu akan didistribusikan kami punya armada sendiri, jadi setiap mitra dan setiap SPPG wajib memiliki minimal 2 kendaraan distribusi. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan pendistribusian di masing-masing penerima manfaat. Biasanya kalau sekolah itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk didistribusikan karena satu kali terkumpul. Beda dengan penerima manfaat 3B ini agak tricky juga.
setelah makanan itu didistribusikan dan dikonsumsi oleh penerima manfaat, ya nanti uh, ompreng itu akan dikembalikan lagi ke SPPG untuk dilakukan pembersihan atau pencucian alatnya. Kemudian biasanya di pada saat pendistribusian itu kan ada sisa-sisa makanan atau food waste. Nah, biasanya kita sebutnya food waste. Food waste ini biasanya teman-teman SPPG itu diminta oleh para peternak setempat untuk makanan pakan ternak dan lain sebagainya. Itu kami jadi memang makanan itu wajib dikembalikan ke SPPG untuk dilakukan evaluasi makanan apa sih yang tidak disukai anak, ya preferensi makanan anak itu seperti apa, apakah dia nggak suka sayur atau lauknya dan lain sebagainya, itu perlu dievaluasi oleh ahli gizi sehingga penyusunan menu selanjutnya itu bisa lebih baik atau lebih disukai dan lebih disukai oleh penerima manfaat. Apalagi penerima manfaat ini kan anak-anak yang cenderung lebih memilih makanan gitu. Ada yang tidak sayur, ada yang tidak suka nasi dan lain sebagainya. Ini harus harus dievaluasi secara berkelanjutan oleh SPPG. Kemudian, nah ini kami sampaikan terkait distribusi 3B. Kalau misalnya di peserta didik kita biasanya langsung ke sekolah. Nah ini kalau untuk 3B itu harus kita menyepakati terkait titik distribusi dengan pihak kader. Ya, kader ini kami biasanya dibantu oleh kader dari BKKBN, dari baik itu Posyandu juga. Kami harus berkoordinasi dengan pihak tersebut untuk yang pertama mungkin terkait data-data 3B, yang kedua adalah terkait pendistribusiannya. Jadi harus disepakati dulu antara SPPG dengan para kader ini di mana titik distribusi yang efektif dan efisien untuk dilakukan. Biasanya rekan-rekan itu didistribusikan kepada kantor desa. Jadi titik distribusi ke kantor desa maupun posyandu-posyandu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian kader inilah yang akan mendistribusikan makanan MBG itu ke masing-masing rumah penerima manfaat. Biasanya termasuk nanti disepakati adalah hari pendistribusiannya. Jadi memang kalau untuk peserta didik itu setiap hari didistribusikan Senin sampai Jumat. Nah, dengan keluarnya juknis terbaru itu sekarang udah 6 hari Bapak Ibu sekalian, awalnya 5 hari sekarang 6 hari. Nah, ini kalau untuk 3B itu 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu dalam artian misalnya Senin itu diberikan basah, untuk Selasa Rabu itu diberikan paket pendampingnya. Paket pendamping bisa dengan susu dan lain sebagainya, atau paket menu kering dan lain sebagainya. Nah, ini namun selain itu, jadi kepala SPPG juga harus namanya menjadwalkan untuk melaksanakan makan bersama dan sekaligus melakukan edukasi gizi di posyandu. Nah, ini untuk mekanisme distribusi 3B memang sangat berbeda dengan peserta didik, baik itu frekuensi distribusinya, mekanisme pengiriman, jenis paket, dan keterlibatan kader pendampingnya. Nah, ini adalah perencanaan menu yang harus dilakukan oleh ahli gizi. Jadi dia harus melakukan analisis gizi dulu. Setelah analisis gizi, angka kecukupan gizi dan lain sebagainya diperhitungkan oleh yang bersangkutan, baru nanti jadi setiap kelompok penerima manfaat itu kan ada nilai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Kemudian disusunlah menu, kemudian harus melakukan uji coba dulu, uji coba menu. Jadi tidak diperkenankan langsung misalnya menu besok minggu depan menu A langsung tanpa uji coba dulu
langsung dia masak untuk hari itu. Jadi disarankan untuk melakukan uji coba untuk melihat titik-titik kritis yang ada pada menu tersebut. Misalnya menu ini harus dimasak dengan suhu sekian, menu ini harus dimasak bumbunya sekian dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4 adalah perhitungan biaya, kemudian implementasi dan monitoring dan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan food waste tadi. Ketika food waste-nya banyak, apa nih yang food waste-nya banyak, nanti harus dievaluasi. Berarti kan preferensi makanan prima manfaat di SPPG tersebut harus disesuaikan. Terus prinsipnya adalah yang pertama adalah keragaman pangan dalam satu kali makan. Jadi satu piring itu harus secara ideal dan proporsional harus mencakup gizi seimbang dan lengkap. Itu ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, lemak, vitamin dan mineral. Dalam pelaksanaannya keragaman makanan juga harus mengedepankan pemanfaatan sumber pangan lokal. Nah, ini harus kita dorong kembali kepada SPPG sehingga ekonomi lokal itu bisa berputar. Kemudian porsi ideal setiap kali makan itu harus disesuaikan, ada porsi-porsinya sendiri, ada perhitungan berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, itu sudah ada pakemnya dari ahli gizi biasanya. Kemudian pembatasan konsumsi gula, garam, lemak. Nah, ini yang menjadikan biasanya kita biasanya dicekoki oleh garam, kemudian ada micin dan lain sebagainya, sehingga apakah masih terlihat ya ininya Bu, paparannya? Masih terlihat, Pak. Oh masih ya, oke siap, kirain ditelepon sama teman karena nggak kelihatan. Nah, biasanya ada natrium dan lain sebagainya, gula, garam, lemak yang membuat makanan itu lebih gurih dan lain sebagainya. Nah, dengan MBG ini pembatasan konsumsi GGL-nya harus ditekan karena berdampak pada gizi anak-anak penerima manfaat kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penyusunan menu MBG, ini contoh standar makanan peserta didik SMP MTS sederajat untuk makan siang. Jadi setiap kelompok sasaran itu ada angka kecukupan gizinya. Jadi biasanya ahli gizi itu ada perhitungannya sendiri, ada alatnya sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa menghitung misalnya untuk siswa SMP itu berapa sih ya, dia untuk makan pagi, berapa gram karbohidratnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk setelah itu pelaksanaan sudah terlaksana, itu kita ada monitoring juga Bapak Ibu sekalian, monitoring pelaksanaan MBG di daerah. Yang pertama adalah mitra.bgn.go.id yang seperti saya sampaikan tadi, itu kita bisa memantau proses pengajuan calon SPPG. Jadi seluruh proses kemitraan SPPG dilaksanakan dalam portal ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari pendaftaran, pengajuan hingga penetapan sebagai SPPG Badan Gizi Nasional. Semua prosesnya ada di dalam portal ini. Kemudian ada namanya portal Dialur. Ini merupakan dashboard kami yang digunakan untuk pelaporan operasional masing-masing SPPG serta data-data yang melekat pada SPPG itu, termasuk data-data kepala SPPG, data-data relawannya, data-data supplier, semua ada di Dialur, Bapak Ibu sekalian. Kemudian biasanya kepala SPPG wajib untuk melaporkan operasionalnya di dalam portal ini. Jadi setiap hari, jadi kepala SPPG akan melaporkan dia produksi menunya seperti apa, kemudian jumlah yang diproduksi dan penerima manfaatnya berapa, itu semua ada di portal kami, portal Dialur ini. Yang ketiga adalah portal Tawascare.
Tawascare ini dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan. Ini dashboard ini untuk memantau dan mengawasi SPPG yang meliputi biasanya kesesuaian yang harus dipenuhi oleh masing-masing SPPG, baik itu secara infrastruktur, kemudian dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh masing-masing SPPG. Ini kami tetap mendorong perbaikan di SPPG kami masing-masing, baik itu terkait administrasinya, ada contohnya ada SLHS, like hygiene dan lain sebagainya yang harus memang kita perlu menekankan itu kepada SPPG untuk menjamin makanan yang diproduksi itu layak untuk dikonsumsi. Ada juga nanti sertifikat halal dan lain sebagainya yang sedang diupayakan oleh bagian pusat. Nah, di sini juga di Tawascare juga kita biasanya melaporkan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang menonjol di SPPG kita. Biasanya kalau misalnya ada yang kejadian yang dugaan keracunan, kemudian ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya, nanti kita akan melaporkan ke portal Tawascare. Sambil berjalan melakukan penanganan dan sebagainya, kami juga harus melaporkan setiap kejadian itu ke Tawascare. Kemudian peran lintas sektor dalam program ini berdasarkan juknis kami, memang BGN itu di level pusat itu BGN akan bekerja sama dengan Kemenkes dan lain sebagainya. Kemudian kantor pelayanan BGN biasanya di provinsi dan kabupaten kota, atau KPPG biasanya. KPPG kita di Denpasar, meliputi wilayah Bali dan Nusra, itu perlu melakukan koordinasi. Kemudian di wilayah kecamatan desa, yang mana biasanya ini ada satuan pelayanan pemenuhan gizi, itu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah, madrasah, puskesmas, posyandu, koperasi, dan BUMDes dan lain sebagainya. Ini kita juga dibantu oleh dari BKKBN, Kemendikbud, kemudian ada BPOM juga dan sebagainya. Ini strategi arsitektur ekosistem badan gizi nasional. Mungkin kita perlu melakukan peningkatan juga terkait BUMDes dan koperasi ini, yang mana di NTB ini ada beberapa kantong-kantong pangan ya, kantong-kantong seperti di Lombok Timur kan biasanya banyak sayur buah yang melimpah. Namun kita melihat dari laporan bahwa di sana stuntingnya tinggi, Bu, Bapak Ibu sekalian, lebih tinggi, padahal berada di lokasi yang memang bahan pangannya sangat luar biasa, baik itu dari laut ya, ikan, bahan baku ikan dan lain sebagainya, kemudian ada peternakan ayam dan lain sebagainya di sana semua, telur, sayur dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pemerintah provinsi dan daerah, memang berdasarkan surat edaran Kemendagri itu setiap provinsi, kota dan kabupaten itu harus membuat satuan tugas Satgas Percepatan MBG di wilayah masing-masing. Dan ini sudah ada di provinsi, Satgas provinsi, kemudian di beberapa kota dan kabupaten sudah dibentuk juga, ditunjuk oleh Pak Wali Kota dan para bupati untuk membentuk Satgas sebagai koordinasi antara jalur koordinasi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional yang ada di lapangan di kota kabupaten. Itu nanti akan mengkoordinasikan terkait percepatan-percepatan, termasuk di daerah pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah-daerah yang sulit terjangkau tadi. Biasanya kita sebutannya adalah SPPG 3T, walaupun di NTB itu mungkin tidak ada wilayah 3T, namun
kami melihat bahwa ada beberapa titik yang memang sulit dijangkau oleh SPPG aglomerasi. Nah, ini yang perlu kita dorong ke pimpinan, kita laporkan bahwa di NTB itu ada titik-titik yang kesulitan dijangkau oleh PPG aglomerasi. Nah, ini akan jalur koordinasinya akan melalui Satgas ini. Kemudian tantangan bersama dalam pelaksanaan MBG NTB. Nah, ini seperti yang kami sampaikan bahwa MBG ini akan sebagai off-taker dalam produksi bahan baku yang ada di NTB. Jadi sudah jelas, sangat jelas bahwa ketika ada supplier atau petani atau peternak yang ingin menjadi supplier kami, sudah jelas kami akan membeli itu. Jadi kami itu sebagai off-taker untuk produk-produk lokal yang ada di NTB. Namun perlu adanya dukungan dari baik itu dari pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal dalam pemenuhan bahan baku untuk SPPG, baik itu secara kualitas dan kuantitas. Jadi di beberapa kasus pun ada yang kami dapatkan bahwa bahan baku itu tidak layak, sehingga harus kami tolak. Sehingga mungkin pemerintah daerah bisa memberikan dukungan melalui edukasi di peternak, mungkin petani, mungkin bagaimana cara mengolah hasil panen atau hasil peternakannya itu dapat bertahan lama atau kualitasnya lebih baik dibanding tanpa ada treatment atau intervensi dari si petani dan atau peternak itu sendiri. Mungkin melalui edukasi dan lain sebagainya atau training dan sebagainya, kami sangat mengharapkan itu, sehingga produk-produk lokal yang kami terima di SPPG itu adalah produk-produk yang unggul, yang baik, atau yang secara keamanan pangannya itu layak untuk kami proses. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan SDM lokal untuk SPPG, khususnya ahli gizi dan akuntan. Nah, ini menjadi isu kami bahwa di beberapa titik itu kesulitan untuk menemukan ahli gizi seperti di wilayah-wilayah Sumbawa. Namun kami sudah mengupayakan bagaimana secara membuka rekrutmen itu untuk secara terbuka untuk rekan-rekan kami di wilayah NTB. Kemudian yang seperti yang saya sampaikan tadi, jangkauan SPPG pada lokasi yang sulit diakses tadi. Di hampir seluruh SPPG itu penyebaran itu masih ada di wilayah aglomerasi. Ya, ini perlu upaya bersama, sehingga perlu upaya bersama melalui kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung dan mempersiapkan pemenuhan SPPG yang ada di NTB yang diproyeksikan sejumlah 600 sampai 700 titik SPPG. Ini menjadi, walaupun kami di beberapa pertemuan menyampaikan bahwa misalnya beras itu kita katanya surplus, sehingga ya kami alhamdulillah misalnya bisa memenuhi memenuhi kebutuhan SPPG maupun masyarakat NTB secara bersama-sama seperti itu. Kemudian kemarin ada isu juga Bapak Ibu sekalian bahwa kelangkaan gas LPG. Nah, ini gas LPG 3 kg kami pun harus mengklarifikasi bahwa memang SPPG itu tidak diperkenankan untuk menggunakan bahan-bahan baku yang subsidi, termasuk minyak goreng itu tidak boleh. Ada kan minyak goreng yang subsidi dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan untuk digunakan oleh SPPG, termasuk gas 3 kg. Itu di seluruh SPPG kami sudah menginstruksikan untuk semua itu harus menggunakan LPG gas itu yang 12 kilo dan itu tidak ada temuan apa-apa untuk gas 3 kilo di SPG kami, karena memang semua diarahkan memang
dari awal itu memang gas 12 kg. Kemudian kami mencoba simulasi juga Bapak Ibu sekalian, mensimulasikan kebutuhan SPPG. Jadi kami melihat kebutuhan beras harian untuk rata-rata untuk melayani 3.000 itu sekitar per SPPG memang mungkin ada perbedaan dan sebagainya. Tapi rata-rata itu adalah 200 kg per harinya untuk melayani 3.000. Untuk kebutuhan 6 hari itu kami simulasikan ada 1,2 ton, kemudian bulanannya adalah 4,8. Jadi untuk kita misalnya 600 SPPG saja bisa membutuhkan 34.500 ton beras per tahunnya. Nah ini yang menjadi tantangan sebenarnya tidak. Jadi saya kemarin mencari data juga Bapak Ibu sekalian untuk luas lahan itu kita sekitar 300 lahan pertanian itu 300 sekian ribu kalau nggak salah. Nah ini untuk yang dibutuhkan SPPG per tahun itu hanya 7.200 hektar per tahun untuk memenuhi kebutuhan 600 SPPG di NTB. Jadi sebetulnya no worries lah untuk apa namanya untuk pemenuhan beras di NTB. Kalau misalnya nanti ada isu bahwa beras mahal dan tidak ada karena MBG ya mungkin ini terbantahkan karena kebutuhan kami hanya 34.500 ton beras per tahunnya untuk 600 titik. Nah ini 7.200 hektar ini maksudnya adalah ini kami hitung dari masa panennya 2 kali. Masa panen 2 kali jadi sekitar kebutuhannya per SPPG itu 12 hektar saja. Kemudian kebutuhan ayam petelur ini kami simulasikan karena memang di beberapa daerah ada sentra-sentra untuk peternak telur. Contohnya di apa namanya di Lombok Timur dan Lombok Tengah ada. Itu kebutuhan telur misalnya sekali masak itu 3.000 Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 kilo itu ada 16 butir. Itu dibutuhkan 200 kilo, sekitar 200 kilo telur per sekali masak. Kalau misalnya 1 minggu itu diberikan 2 kali seminggu, itu sekitar 1,6 ton atau 400 kg per minggu atau 1,6 ton per bulan. Nah kalau 1 tahun berarti 20 ton per tahun per SPPG. Sehingga dibutuhkan 12.000 ton telur ayam per tahun untuk memenuhi 600 SPPG di NTB. Nah kami pun kemarin melakukan pengecekan juga di data itu kita bisa di NTB itu tahun 2024 bisa menghasilkan 43.000 sekian telur ton, maksudnya 43.000 sekian ton. Ya semoga nanti tidak terjadi hal-hal yang ini biasanya kita takutkan adalah inflasi daerah ini. Jadi harapannya dengan adanya SPPG ini tidak akan membuat atau ya tidak akan membuat inflasi daerah. Ini kan biasanya Bang BI sangat concern ya, Ibu Wita ya, terkait inflasi dan sebagainya. Sehingga ketika dengan adanya kebutuhan ini diharapkan sebenarnya bisa membangun atau menggerakkan peternak-peternak baru, Bapak Ibu sekalian, peternak-peternak baru, petani-petani baru, sehingga bisa memenuhi kebutuhan SPPG dan seluruh masyarakat yang ada di NTB. Kemudian kami simulasikan juga terkait pisang juga. Jadi dibutuhkan itu sekitar 900 hektar kebun pisang Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi 600 SPPG di NTB. Nah, ini perlu pendampingan juga kepada masyarakat seperti saya sampaikan bahwa ini adalah bisa memberikan peluang bagi masyarakat itu
untuk menjadi petani petani baru, kemudian peternak baru atau nelayan baru, dan pengusaha-pengusaha baru seperti itu. Kemudian ini juga kangkung kami simulasikan karena di NTB itu kan terkenal kangkungnya terbaik. Jadi ini contoh kangkung bisa satu kali masak itu 300 kilogram. Hingga apa namanya mungkin satu SPPG itu membutuhkan 1,6 are untuk siklus panen dapat memenuhi kebutuhan kangkung secara rutin. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan atau saran mungkin bisa bisa disampaikan. Demikian kami kembalikan ke Bu Ita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas penyampaiannya yang sangat insightful dan komprehensif ya Pak ya. Mohon izin kami sekarang mencoba untuk memperdalam sesi diskusi Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan. Selamat siang Pak Eko. Perkenalkan Siang. saya Risa Pak. Mohon izin Pak saya ingin bertanya. Ini sebelumnya kan kami juga sempat FGD ya Pak di triwulan lalu dengan BPKAD Provinsi NTB. Nah, katanya salah satu dukungan dari pemerintah provinsi untuk MBG ini adalah mereka mulai melakukan pemetaan aset dan lahan yang mungkin digunakan untuk mendukung MBG untuk menjadi SPPG. Seperti itu Pak. Izin Pak, mungkin apakah sejauh ini sudah ada realisasinya ya Pak? Dan kalau boleh tahu, kemungkinan kerjasama yang mungkin akan terjadi Pak kalau misalkan dengan skema menggunakan aset pemerintah itu seperti apa? Itu dulu Pak. Oke, baik. Bu Risa, terima kasih atas pertanyaan. Langsung saja saya jawab. Iya. Jadi memang dukungan itu didasarkan pada surat edaran Pak Kemendagri terkait pinjam pakai lahan pemerintah daerah. Jadi memang nanti pinjam pakai lahan, jadi pemerintah daerah itu hanya menyiapkan lahannya. Jadi penyiapan lahan nanti akan di survei oleh pihak PU. Jadi pihak PU akan melaksanakan, sebenarnya sudah dilaksanakan Bu Risa. Itu ada beberapa lahan yang memang sesuai kriteria maupun yang tidak sesuai kriteria. Nah ini yang sudah kami laporkan ke pimpinan di beberapa titik yang memang sudah apa namanya yang sesuai kriteria dan tidak sesuai kriteria itu sendiri. Nanti itu sistemnya berbeda dengan kemitraan yang sudah saat ini gitu. Jadi nanti akan dibangun dengan anggaran dari pusat seperti itu. Bisa itu berdasarkan arahan dari Kemendagri. Jadi memang targetnya waktu itu adalah jadi pemerintah daerah melalui ya pemerintah daerah baik itu Pemkot dan Pemda itu harus merekomendasikan 3 titik, minimal 3 titik di masing-masing kota dan kabupaten. Nah itu akan disurvei dan sudah disurvei dan sudah dilaporkan ke pimpinan terkait hal tersebut itu Bu Risa. Baik Pak, ini kan berarti nanti kemungkinan untuk pembangunan SPPG-nya itu akan menggunakan data ini dari pusat ya Pak, Ya, anggaran dari pusat. Nah, kalau untuk pengelolanya sendiri nanti bagaimana Pak? nanti pengelolanya sendiri nanti ditunjuk oleh pihak BGN Bu Risa. Jadi hanya untuk pinjam pakai lahan. Oke. Jadi pinjam pakai lahan sudah clear di situ bahwa dukungan pemerintah hanya merekomendasikan lahan untuk dipinjam pakaikan seperti itu. Satu lagi Pak, mungkin kan untuk masing-masing SPPG itu kalau tidak salah sudah ada kepala SPPG, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada juga akunting ya Pak. Mohon info Pak, apakah mungkin ya Pak untuk posisi tersebut itu direkrut di luar SPPI? Karena mohon maaf Pak,
belakangan ini saya lihat banyak info loker yang beredar gitu ya Pak di sosial media mencari ahli gizi untuk SPPG ini, mencari akunting untuk SPPG ini. Nah, mohon info Pak apakah apa namanya loker tersebut itu valid atau bagaimana? Ya, untuk loker itu biasanya, ya kalau kekhawatirannya gitu itu kan kita ada penipuan dan lain sebagainya ya. Memang saat ini memang dibuka oleh masing-masing SPPG. Jadi sebenarnya kalau mau memvalidasi itu langsung ke SPPG-nya masing-masing sebenarnya. Kalau apa namanya, kekhawatiran kalau di online, di media sosial, kekhawatirannya ada penipuan dan lain sebagainya. Lebih baik ketika jadi di sini kita sangat terbuka, di SPPG itu sangat terbuka, silakan langsung ketika melakukan ada apa rekrutmen dan lain lebih baik validasi dan konfirmasi langsung ke SPPG masing-masing. Di Indonesia kan udah tersebar SPPG, misalnya dia dari Jakarta, masa sih mau ngelamar di NTB kan agak pasti di wilayah lokal juga. Jadi dan itu mungkin bisa terjangkau oleh masing-masing yang ingin ya bergabung dengan SPPG gitu Bu Risa. Berarti tidak harus dari lulusan SPPI gitu Pak ya? Bukan. Jadi lulusan SPPI itu adalah khusus untuk kepala SPPG-nya saja. Untuk ahli gizi dan akuntan itu bebas, Bebas. tapi Oh, oke. dengan kualifikasi dari ada harus dia ahli gizi ya memang sarjana gizi atau D3, D4 gizi. Kemudian akuntan adalah D3 minimal D3 akuntan ya, kemudian S1 akuntan dan sebagainya. Itu Bu Risa. Baik Pak, clear Pak. Terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mbak Ida. Baik, terima kasih Mbak Risa. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau saya boleh nanya nggak? Boleh. Boleh diskusi ya. Iya, open discussion aja Pak gitu. Jadi sebenarnya Bank Indonesia ini kan uh, um, biasanya concern pada apa namanya apa tadi saya sebutkan tadi Inflasi. inflasi uh, daerah itu mm, dengan adanya SPPG ini kira-kira ada nggak memproyeksikan dan sebagainya terkait mm, inflasi yang di daerah. Kemudian yang kedua adalah mm. biasanya kan BI ada UMKM binaan ya, Betul. UMKM binaan dan lain sebagainya. Mungkin sebenarnya kita sudah ketemu juga sama Pak Mm, Dwi waktu itu diskusi juga mereka menyampaikan ada UMKM binaan, petani binaan itu bisa kita kolaborasikan sebenarnya. mm. Itu mungkin ada masukan nggak atau saran terkait hal itu? Dua itu aja Bu Ita. Oke, baik terima kasih Pak Eko. Saya coba jawab ya Pak. Kalau misalkan di kami sebenarnya Bank Indonesia itu termasuk ke dalam tim pengendali inflasi daerah Pak. Di tim pengendali inflasi daerah itu biasanya kita mengadakan high level meeting setiap bulannya gitu. Nah, di setiap bulannya itu juga dihadiri oleh biasanya ada bupati, ada wakil bupati, lalu juga ada dinas perdagangan, dinas pertanian itu juga. Nah, di situ kalau misalkan kami biasanya di mendapatkan data inflasi itu dari BPS. Nah, dapat dari BPS. Nah, itu juga kami di situ ada proyeksi mengenai inflasi juga biasanya gitu. Jadi kita itu mengambil inflasi itu berdasarkan apa namanya fenomena yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Misalkan kalau misalkan di Benar. bulan September ini nanti biasanya kan musim penghujan. Nah, kalau misalkan musim penghujan berarti biasanya lagi panen beras. Kalau nggak lagi musim kemarau berarti bawang merahnya lagi apa Naik lagi panen seperti kayak panen. gitu. Kayak gitu sih Pak kalau misalkan untuk yang apa namanya terkait dengan inflasi. Jadi Bank Indonesia juga ngambil datanya dari BPS dan juga memproyeksikan inflasi tersebut gitu. Nah, kalau misalkan untuk UMKM binaan, sebenarnya UMKM itu kami ada beberapa, terutama untuk
yang komoditas padi. Kalau misalkan komoditas padi itu kebetulan kami sedang mengembangkan untuk eh, padi Gamagora. Yang mana padi Gamagora itu dia 2 kali lipat untuk produksinya karena dia itu amfibi, jadi nggak butuh banyak air, tapi bisa menghasilkan beras itu banyak, jadi nggak usah nunggu musim panennya gitu. Jadi sebelum musim panen itu udah bisa panen. Dan juga kami ada beberapa klaster cabai juga dari pondok pesantren. Jadi kami punya pondok pesantren binaan. Nah, pondok pesantren itu punya lahan yang tidak dipakai. Nah, disitulah pondok pesantren itu menanami cabai di greenhouse-nya mereka. Nah, disitulah nanti kalau misalkan pondok pesantren itu mau mengelola gitu ya, mau mengelola untuk makan para santrinya itu bisa dari greenhouse-nya aja gitu. Jadi nggak perlu untuk ke beli di luar pondok pesantrennya itu gitu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu proyek kita ya, Pak ya. Mungkin ke depannya kalau misalkan mungkin nanti ada pembinaan juga kan juga kalau misalkan kami waktu itu sempat ke pengelola di Ponpes apa sa waktu itu sa yang kita pernah datangin di Lombok Timur yang pas awal-awal. Pas awal-awal itu kan di pondok pesantren juga dan ada lahan kosong juga. Nah, itu mungkin ke depannya bisa jadi itu kalau misalkan ada sekolah atau pondok pesantren yang masih ada lahan yang bisa kosong, masih bisa dikelola. Nah, itu mungkin bisa ditanami oleh tanaman-tanaman hortikultura. Jadi nanti bisa kalau misalkan cabai, tomat, nah itu kan nggak usah beli lagi ke pasar. Nah, itu bisa dipanen sendiri gitu. Itu kan juga bisa apa namanya menghemat biaya juga ya untuk di dapurnya gitu sih Pak. Oke. Kalau misalkan dari kami, mungkin saya juga penasaran juga sih Pak. Mungkin ada pertanyaan kan kalau misalkan ini kan BGN itu kan satu NTB ya Pak ya. Sedangkan kalau misalkan seperti kita ketahui Bima itu biasanya banyaknya di bawang merah gitu misalkan, dan juga misalkan di Lombok Timur itu kita tahu kalau misalkan banyak ayam petelur di situ. Mungkin juga di Sumbawa juga cabenya, di Bima juga cabenya terkenal gitu. Kalau misalkan di Lombok kan mungkin di Lombok Timur gitu ya. Nah, pernah nggak Pak ada kasus yang mana salah satu komoditasnya itu kurang gitu di salah satu kabupaten? Nah, itu mungkin ada solusi nggak? Mungkin kalau misalkan di daerah itu kan ada KAD ya, kayak perjanjian antar daerah gitu. Nah, apakah kalau misalkan MBG itu kalau misalkan salah satu komoditasnya tidak ada di salah satu dapur atau di salah satu kabupaten, nah itu apakah ada kasusnya Pak dan bagaimana solusinya? Jadi untuk yang hal yang seperti itu, untuk rata-rata sih tidak ada masalah ya Bu, tapi memang terkait harganya sebenarnya. Harga karena mungkin proses eh, proses distribusinya yang lebih panjang, misalnya sayur dari Lombok itu ke Sumbawa, itu sehingga jadinya yang pertama adalah dia harganya, yang kedua adalah kualitasnya karena kan eh, ada proses distribusinya, transportasinya yang mungkin membutuhkan waktu gitu. Mungkin kemarin itu terkait yang Pak Firbani ada ya sini ya. Pak Firbani, halo. Nah ini kemarin ada itu juga sih terkait sayur-sayuran. Tapi namun di Pak Firbani sendiri, halo Pak Firbani, ada Siap, nggak siap, sih? izin. Ada Siap, izin. orangnya, tapi Siap. ya Pak Firbani. Terdengar? Jadi kan kemarin terkait itu ya, terkait permasalahan bahan baku dan lain sebagainya, yang mana biasanya kita ngambil sayur itu di wilayah Pak Firbani kan dari Lombok ya, Siap. kebanyakan dari Nah, Lombok dan lain sebagainya, sehingga itu butuh proses distribusi yang mana harganya kan berarti lebih mahal dan mungkin kualitasnya lebih kurang fresh dan lain sebagainya. Kemudian Pak Firbani ini sudah mulai membangun komunikasi dengan masyarakat. Apa kemarin ya Pak Firbani, bisa dijelaskan ya? siap. Nah, Ya. siap. Untuk kemarin sendiri, saya sudah melakukan acara rembuk tani bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Balai Penyuluh Pertanian, dan juga pelaku usaha utama. Langsung ke petaninya langsung, kita melakukan rembuk tani.
atau diskusi mendalam. Karena memang kebanyakan setelah saya lakukan diskusi, semangka, saya ambil contoh buah semangka, Pak. Buah semangka ini ternyata produksi mereka itu sampai 2 ton. Sampai 2 ton yang didistribusikan ke arah Lombok, Pak. Yang dimana nantinya ternyata saya membeli juga buah-buah ini, buah dari Lombok ini, yang sebenarnya berasal dari pulau sendiri, Pak. Nah, itu memang jadi kendala utamanya distribusi. Selanjutnya untuk sayur mayurnya sendiri, itu memang masih dalam tahap proses kerjasama juga. Karena kita proyeksikan kerjasama ini dapat terjadi ketika dapur-dapur di Kabupaten Sumbawa Barat ini sudah terpenuhi. Misalnya sudah 17 dapur yang sudah terbangun, dan juga pas panennya sendiri di bulan November untuk bahan-bahan bakunya, sehingga kami juga menjembatani dari pihak-pihak ini akan bertemu dengan pelaku usaha dengan pihak PPG-nya. Selain itu ada juga izin Peko dari pihak BPP juga mendata dan juga membuat pos pelayanan di mana nanti pelaku usaha langsung mendatangi pihak pos ini yang akan berkomunikasi dengan setiap SPPG terdekat dari masing-masing pelaku usaha. Seperti itu, Pak. Oke, siap, makasih Pak Firbani. Seperti itu Bu Ita, salah satu kasus di Sumbawa Barat. SB ya. Ya, betul. Nah, jadi ini adalah langkah dari para korwil yang melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens kepada pemangku kepentingan terkait, sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa kita coba minimalisir, ya, resiko-resikonya kita coba minimalisir seperti itu. Berarti nggak bisa kayak tiba-tiba ganti menu gitu ya Pak ya. Misalkan sayur kangkungnya habis, terus habis itu tiba-tiba misalkan jadi capcay aja gitu. Nah itu kan tadi kan sempat dibilang kalau misalkan menu itu udah di list seminggu sebelumnya gitu. Nah itu berarti tidak bisa langsung terjadi pergantian menu gitu ya Pak ya. Ya, jadi memang kalau menu memang ketika terjadi hal-hal yang mungkin ya supply-nya tidak ada dan sebenarnya memang harus diganti, karena bagaimanapun penerima manfaat itu harus tetap dilayani, tapi dengan AKG yang harus tetap disesuaikan dengan AKG masing-masing penerima manfaat. Namun alangkah baiknya memang harus direncanakan, jadi sehingga nanti kita coba, kami sudah sampaikan kepada Kasatgas Provinsi, bagaimana kita bisa menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa menu-menu ini di minggu depan itu seperti ini, sehingga para petani itu terinformasikan dan sebagainya. Nah, sehingga semua terbuka gitu. Ya, jadi tidak secara SPPG lagi nanti. Ya itu kami sedang melakukan studi itulah Bu Bita, ke depannya biar masyarakat juga memahami dan mempersiapkan. Jadi mereka bisa siapkan, oh saya punya ini bisa supply kemana ya, bisa supply ke sini, bisa supply ke sana. Gitu Bu Ita. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko informasinya. Dari teman-teman lain apakah ada pertanyaan? Mungkin izin Pak Eko, saya sebelumnya Mas Diva dari Fungsi Data Statistik BI NTB, saya izin bertanya. Jadi kan memang untuk pembagian MBG ini ada di setiap sekolah. Nah, tapi kan kadang itu di satu sekolah itu kadang dia itu bisa jadi pulang cepat misalnya karena ada kegiatan di luar ataupun misalnya gurunya rapat, jadi kadang siswa-siswanya itu malah dipulangkan. Nah, ketika ada satu sekolah yang harusnya menerima MBG tapi siswanya dipulangkan, itu biasanya makanannya dikemanain ya Pak biasanya ketika terjadi hal seperti itu. Oke, baik Pak Diva, izin menjawab. Memang ini salah satu tantangan buat kami di wilayah di provinsi dan kota kabupaten itu
kami selalu mengingatkan atau menginstruksikan bahwa kepala SPPG itu harus melakukan koordinasi secara intens dengan pihak sekolah, pihak pihak kader dan lain sebagainya. Minimal H-1 minggu, H-1 minggu untuk menanyakan minggu depan itu ada kegiatan yang harus mewajibkan untuk siswanya libur dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada acara sekolah yang keluar biasanya studi tour dan lain sebagainya, itu harus memang ditanyakan H-1 minggu sehingga di minggu depan itu kita bisa merencanakan, oh ini kita produksinya karena sekolah ini libur, misalnya ada kegiatan apa di luar, misalnya 100 orang, oh berarti kita harus kurangi produksinya Pak. Jadi kurangi produksinya, awalnya mungkin 3.200 jadi 3.100 untuk hari itu. Nah, kemudian bisa juga dengan dikomunikasikan karena mungkin ada kegiatan di luar sekolah, apakah mau kering dan lain sebagainya, bisa juga diupayakan ya seperti itu, karena itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Kemudian ada juga kasus H-1 itu memang H-1 ya Pak. Biasanya sekolah awalnya tidak ada kegiatan apa gitu kan. Sehingga H-1 baru diinformasi, Pak besok saya ada, itu murid-murid ada kegiatan ini dan harus pulang cepat misalnya. Pulang cepat kita upayakan paling utama dia yang didistribusikan. Kalau misalnya diliburkan ya nanti misalnya bahan baku sudah dibeli dan lain sebagainya, nanti berarti kita harus mengalihkan ke mungkin panti asuhan dan lain sebagainya. Namun itu bisa terlaksana lah. Maksudnya itu bisa ada justifikasinya. Jadi yang penting ada justifikasinya. Kita sudah melaksanakan koordinasi dan menanyakan terkait hal-hal tersebut kepada pihak sekolahnya. Ketika H-1 ternyata ada kegiatan itu, kita sudah ada justifikasi boleh mengalihkan. Jadi mengalihkan itu tidak boleh tidak boleh seenaknya dari kepala SPG, nggak boleh. Jadi harus ada justifikasinya. Jadi justifikasinya misalnya sekolahnya libur dan sebagainya, hingga dialihkan ke pondok pesantren ya. Kemudian misalnya ada yang belum menerima MBG ya kita berikan ke sana dengan ada berita acaranya, harus dijelaskan berita acaranya karena apa dan sebagainya. Gitu Pak Diva. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi intinya tetap harus komunikasi ya, sama seperti menu tadi sudah direncanakan 1 minggu sebelumnya ya. Betul. Terima kasih Pak atas jawabannya. Siap. Terima kasih Mas Diva. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, baik. Sebenarnya karena sudah jam 11:30 juga. Ya gimana Pak? Ya. Mungkin ada Korwil mau nanya ke Bank BI. Gitu. Di sini ada banyak ya Pak ya. Terima kasih juga sudah hadir ini Bapak Ibu dari Sumbawa Barat, dari Bima, dari Lobar, dan juga ada Wakareknya juga gitu. Apakah masih ada lagi Pak yang mau didiskusikan mungkin? Oke, baik. Oke, kayaknya cukup Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri diskusi kita pada siang hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu SPPG. Mungkin tadi sempat ada diskusi ya Pak ya mengenai UMKM dari binaan Bank Indonesia, dan juga ini informasi ini sangat berguna bagi Bank Indonesia untuk fungsi asesmen kami. Semoga ke depannya MBG ini bisa lebih lancar ya Pak ya, maupun itu dari hulunya sampai ke hilirnya. Saya tutup diskusi pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit nih Bapak Ibu, sehat selalu.